Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama saya Bubi Herien ya. Ini kita membahas. Jadi ini video udah lama dibuat guys. Jadi ada akun namanya yaitu Bangga Jadi Kristen. Sekarang akun itu ya beberapa bulan belakangan ini berubah nama jadi Proud to be Christian. Jadi sebenarnya sama aja, cuman diubah dalam bahasa Inggris. Jadi artinya sama aja. Proud to be Christian artinya sama dengan bangga jadi Kristen gitu. Nah, ini dari segi akunnya ya, kita bahas dulu akunnya ya. Itu sebenarnya kan kalau dia bangga jadi Kristen, berarti Kristen itu kan suatu identitas itu. Ya, misal saya nih, saya seorang Muslim. Nah, ketika saya katakan saya bangga sebagai seorang Muslim, ya, itu harus berarti saya itu harus menjaga baik agama Islam gitu kan. Nah, Islam mengajarkan tentang akhlak, tentang tentang ilmu gitu. Jadi kalau kita berpegang pada itu ya, ilmu dan akhlak ya, diajarkan di agama Islam. Dan saya lihat Kristen juga mengajarkan tentang akhlak ya, seharusnya, karena dia kan ajaran kasih gitu kan. Kasih itu kan ajaran akhlak gitu. Jika engkau ditampar oleh perkaraanmu, maka abdilah berpikirmu gitu. Nah, jadi ini yang terjadi malah dia belum ditampar pipi kanannya, tapi dia udah nampar duluan gitu. Jadi dia tidak mempresentasikan agama Kristen. Jadi bukan jadi dia justru memalukan agamanya sendiri guys. Saya komentar selalu menjaga komentar saya tuh gak hanya menjudge ya, bukan menjudge tapi pakai argumentasi gitu. Jadi logis sekali argumentasinya. Jadi nggak asal judge. Misalnya kamu salah, kamu nggak tahu apa-apa, kamu kalau paham. Saya kasih analisanya kenapa begitu gitu kan. Jadi nggak seperti dia ini yang hanya menjudge tanpa bisa menjelaskan di mana letak salahnya, di mana letak intinya di mana letak ketika dia menjudge sesuatu tuh harus bisa kasih tahu alasannya kenapa dia bisa judge seperti itu gitu. Bukan hanya menjudge tanpa argumentasi gitu kan. Lalu juga memakai akhlak di mana nggak nyerang pribadi orang gitu. Di judulnya kita lihat ya, orang idiot yang nyasar di YouTube, yaitu Bubi Herien membela Yewalni. Jadi di sini kita lihat ini udah nggak ada akor guys. Dikatakan saya orang idiot itu. Jadi apakah di agama Anda diajarkan hal seperti ini gitu kan? Ini kan memalukan itu guys. Ya kan? Jadi kalau memang soalnya kalau Anda bangga jadi Kristen, Anda harus tunjukkan ajaran kasih itu seperti apa gitu, dengan kata-kata yang penuh hikmah gitu kan, dengan penuh ilmu gitu kan. Jangan hanya menjudge dan menyerang pribadi orang tanpa bisa berdasarkan dengan logika. Nah, sekarang sini kita akan putar videonya ya. Ini ada 2 video di sini. Nanti video berikutnya kita akan buat video konten satu lagi. Di sini saya sedikit nonton sih sekilas gitu kan, tapi memang pertama ya, ini video dia memakai, kebanyakan itu yang saya paling malas tuh guys ya, ada orang tuh malas bikin video di YouTube itu, dia nggak pakai narasi, tapi dia tuh memakai bahasa kata-kata suara Google gitu, suara robotnya Google. Ini kan mengganggu gitu. Jadi Anda butuh butuh ekstra untuk memahami, karena kalau robot Google itu kan ngomongnya tuh nggak seperti kita gitu kan. Misal orang itu sedelek-delek dia ngomong, misal dia nggak begitu fasih atau dia tuh agak gagap, itu masih baik daripada Google robot gitu. Saya paling masuk sebenarnya kalau dengar video yang isinya tuh memakai narasi dari Google robot gitu kan. Jadi padahal dia punya lidah untuk bicara gitu, kenapa dia memakai robotnya Google gitu? Itu sangat menyayangkan. Kita sayangkan sekali gitu. Jadi orang-orang ini nggak mampu berbicara guys, itu kan, nggak mampu untuk menuangkan pikiran, nggak mampu untuk mengutarakan pendapat gitu, sehingga dia memakai robot Google gitu untuk mewakilkan. Jadi ya mungkin dia ada teks yang ya gimana ya katakannya, dia tidak mau menampilkan dirinya gitu, ya kan. Juga fotonya saya nggak tahu itu foto dia benar atau tidak di akun Protobi Kristen itu ya. Karena kalau saya kan pribadi memang saya menampilkan apa adanya. Ini loh saya kan, Anda lihat wajah saya dengan suara saya, di foto juga ada di channel YouTube saya, di sosial media saya gitu. Jadi saya tidak pernah menampilkan sesuatu yang fake gitu atau memakai nama-nama yang bukan nama saya gitu. Jadi saya gentle, saya apa adanya gitu kan. Saya berani bersuara dan berani bertanggung jawab gitu kan. Nah, karena kita memang harus harus bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita gitu. Itu karena kita punya ilmu kan, kita memakai ilmu. Argumentasinya nggak asal nyerang pribadi orang gitu, dan nggak asal ngejudge. Kita punya basic argumentasi yang logis untuk menjelaskannya gitu. Oke, kita tonton langsung videonya. Ini ini sekalian reaksi lah ya. Jadi sejelek-jelek video saya, jadi banyak orang mungkin ketik video saya paham itu ya. Karena memang saya ngomong kurang jelas, karena saya gitu guys, ngomongnya terlalu cepat gitu.
Itu memang kebiasaan dulu yang susah saya ubah gitu. Jadi kata orang bahkan saya tuh ngomongnya kayak rapper gitu kan. Itu memang itu agak susah karena memang gini, di kepala saya tuh pikiran tuh banyak guys gitu di kepala saya. Jadi ibaratnya kayak terjadi bottleneck gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau Anda punya prosesor kencang kalau komputer itu ya. Ini sedikit melebar nih. Prosesor misal core Intel Core 9 nih, i9 gitu kan. Nah, tapi monitornya atau proses apa ya, atau ya RAM-nya kayak atau ya karena itu yang jelek gitu. Nah, tentu kecepatan pikiran ini ketika dikeluarkan itu kan dan memang kalau lidah ini kan memang nggak bisa, mulut ini kan nggak bisa dipaksakan untuk ngomong cepat gitu guys, pasti akan kurang jelas gitu. Makanya memang udah ada ritme di lidah ini gitu. Cuman karena kita takut yang ada di isi kepala ini terlalu banyak gitu kan, yang harus kita muntahkan gitu kan. Jadi salurannya itu nggak sesuai dengan mulut kita gitu guys. Jadi memang lidah mulutnya bisa setel lagi gitu. Memang segitu kapasitasnya untuk berbicara gitu. Kita nggak mungkin ngomong cepat apapun itu karena bakal nggak jelas itu. Nah itu jadi untuk menyetel itu saya belum dapat guys, karena terlalu banyak. Karena gimana yang bisa kita setel itu kan adalah yang pikiran gitu, mengingat sesuatu lalu yang mau ditumpahkan itu kan lewat lisan itu kan yang bisa diatur bukan lisannya. Lisan itu memang ada kapasitasnya. Kita nggak mungkin ngomong terlalu bicara tuh terlalu cepat karena kurang jelas. Tapi gimana untuk menyesuaikan dengan kecepatan pikiran yang juga lebih banyak yang ingin saya muntahkan, makanya jadi memang terkesan lebih cepat guys. Nah, itu yang masih berusaha saya perbaiki. Minimal saya berusaha nggak memakai Google Robot gitu kan. Jadi kita lihat dulu videonya, habis itu kita akan komentari guys. Ustaz Yahya Wallawi itu lebih ke penipu, bukan orang pintar yang mengetahui agama dia. Nah, ya kan ini kan pertama dia pakai Google Robot gitu kan, dan menjudge guys. Jadi menjudge saja nih. Coba lihat nanti. Ini dia nggak ada ngasih argumentasi gitu. Dia hanya menjudge Ustaz Yahya Wallawi itu begini begitu gitu kan. Lalu saya dia memang gitu aja gitu guys. Tanpa ada argumentasi kenapa dia berpendapat seperti itu gitu. Itulah kebiasaan atau yang bisa dilakukan oleh akun Bang Ade Kristen. Ini hanya bisa menjudge tanpa ilmu, tanpa bisa memberikan argumentasi logis guys gitu. Bahkan dia menggunakan Google robot gitu untuk narasinya gitu kan. Sebelumnya, apa yang dia katakan tentang agama sebelumnya Kristen itu tidak benar. Dia itu menjelek-jelekan agama Kristen, menyerang agama Kristen. Di sini kami buka segala pembohongan Yahya Wallawi. Dia katakan kalau dia sering menyerang kekristenan dan tidak ada melaporkan, dan dia menentang pendeta-pendeta berdebat seolah-olah dia tidak takut. Dan para pendeta takut melawan dia. Ujar pendeta Esaraya Fletsoru, pengakuannya bahwa ia adalah pendiri dan rektor UKIP, Universitas Kristen Papua, adalah pernyataannya yang tidak bertanggung jawab. Rektor UKIP sejak berdiri adalah Profesor Dr. Sasmoko, dan UKIP baru berdiri pada tanggal 8 April 2005, sangat jauh dari ungkapan Yahya Wallawi bahwa ia mengundurkan diri dari UKIP pada tanggal 28 Januari 2004. Ustaz Dr. M. Yahya Wallawi ngakunya mantan anggota TNI yang berhenti dari militer karena kasus Timur hehehe. Yang benar Yahya Yogi Wallawi, nama aslinya adalah mantan anggota TNI berpangkat prajurit. Dua yang dipecat dari militer karena lari dari tugas disersi. Ia disersi saat baru berdinas sekitar 1 tahun. Kalau pembaca tidak percaya, silahkan cek saja di Yonif 711-Raksatama Palu atau di koran Palu. Masih banyak rekan seangkatannya di sana. Berikut adalah sanggahan pendeta Yakub Sulistyo atas kesaksian Yahya Wallawi. Kalau Anda baca Alkitab dahulu itu ya. Bentar ya, ini. Nah, di ujungnya dia dia memberikan, jadi gini guys, yang di video tadi itu, itu bukan dari dia mengambil dari orang lain itu guys. Jadi dia itu hanya seperti itu gitu. Dia nggak punya narasi sendiri gitu. Jadi dia mengambil pendapat orang gitu kan. Nah,
Ini kan ya ini kan itu kan bukan merupakan suatu bukti, itu berupa narasi. Jadi Ustaz Wali ngomong seperti ini, lalu orang itu ngomong seperti itu gitu kan, lalu diadu. Nah, cara ngadunya kan bukan berarti langsung mengatakan Ustaz Wali itu salah, ini benar gitu, enggak, bukan gitu. Dia harus dibuktikan. Nah, pembuktian itu yang nggak bisa diberikan oleh dia, guys. Gitu kan. Jadi hanya pendapat, dia mengkontra pendapat dengan pendapat gitu kan. Jadi di sini apa namanya? Lalu dengan itu dia berani mengatakan saya idiot gitu loh, ya kan, membela apa? Jadi membela Yawaloni, ya kita berhak membela siapa aja gitu. Jangan karena kita bela seseorang lalu kita dikatakan idiot gitu. Misalnya kayak Luis Prasetyo atau yang lain itu membela pendetanya, silakan. Saya tidak pernah mengatakan mereka idiot gitu kan. Itu hak mereka untuk membela. Tapi karena dia ini, ya karena nggak setuju saya bela Yawaloni, ya kan. Karena tentu dia pasti bela yang tadi gitu, pendapat tadi. Saya bela pendapat Yawaloni gitu. Jadi hindari menyebut orang lain dengan kata-kata serangan pribadi seperti idiot dan segala macamnya. Itu membuktikan Anda tidak punya akhlak gitu. Tadi orang bertanya, apakah agama Anda mengajarkan hal itu gitu kan? Apakah Anda mengajarkan membuat Anda menjadi orang yang tidak berakhlak gitu kan? Itu yang kita pahami, guys. Kita sambung lagi video ya. Kan Yesus sendiri pun itu dikafani dengan kain kafan, guys, ya, kain kafan putih bersih gitu kan. Di Alkitab kita banyak sekali menemukan ya bahwa nabi bahkan orang-orang yang ada di Alkitab itu dikuburkan memakai kain kafan itu, guys. Nah, jadi sekarang ini kenapa malah umat Islam yang memakai kain kafan gitu kan? Padahal kalau itu disebutkan di Alkitab itu mereka memakai kain kafan, seharusnya umat Kristen yang sekarang mengikuti itu yang ada di Alkitab itu. Tapi kenapa malah umat Islam? Di situ kita pakai logika. Berarti ada pembelokan ajaran gitu. Mengapa orang Kristen sekarang mati dimasukkan peti dan berpakaian pengantin? Mengapa tidak mengikut cara Yesus dikafani? Itu pertanyaannya kenapa gitu kan. Jadi video yang itu ya, ini dia berlari ke video lain lagi ya. Jadi video itu seterangkan kalau di Alkitab itu Yesus pakai kain kafan dan beberapa pengikutnya nggak pakai kain kafan itu. Jadi kenapa sekarang itu beda gitu, guys? Kan katanya Kristen gitu kan. Yang kita itu kan Kristen itu adalah pengikut Yesus. Jadi kalau ngaku pengikut ya ikuti dong gitu kan. Jadi kalau gini loh, Anda ngaku sebagai pengikut Yesus tapi Anda berbeda dari dia gitu. Berarti Anda bukan mengikut dong. Itu simpelnya gitu. Oke, umat Islam mengikuti Nabi Muhammad gitu kan. Nabi Muhammad di kafan ya kami di kafan juga gitu. Para sahabat di kafan, meninggalnya di kafan juga gitu loh, guys. Ya kan? Nah, tentu nggak semuanya ya. Yang penting yang berhubungan dengan syariat gitu. Kalau meninggal itu kan syariat. Bukan, jadi beda dengan misalnya gini, misalnya ada jalan nih, ada pergi ke mall pakai jas, itu nggak ada urusan sama mengikuti Nabi gitu. Jadi nggak suatu kewajiban Anda memakai pakaian yang sama dengan Nabi pakai untuk ke mall misalnya, itu lain soal. Tapi kalau masa dikubur itu kan syariat agama gitu, tata cara penguburan gitu. Karena kita tahu dikubur tuh pasti menghadirkan pendeta. Umat Islam juga begitu, menghadirkan ustadz, ada doa-doanya. Dimasuk diantar ke gereja, bahkan di kuburan itu didoakan. Itu kan berupa ritual syariat agama gitu. Nah, syariat agama itu ikut yang dilakukan oleh yang pendahulu yaitu Yesus gitu, guys. Jadi sekali lagi saya harus pahami nih, karena mengaku sebagai Kristen tapi tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus dahulu gitu. Jawabannya, Anda barangkali hanya melihat tradisi Barat. Apakah Anda pernah melihat bagaimana orang Arab Kristen dikuburkan? Apakah Anda pernah melihat bagaimana orang Negro Afrika beragama Kristen dikuburkan? Pernah melihat orang Eskimo beragama Kristen dikuburkan? Apakah mereka mengenakan pakaian pengantin? Perhatikan juga bagaimana orang Barat tetapi non-Kristen dikuburkan mengenakan pakaian pengantin juga. Itu adalah tradisi Barat, bukan tradisi Kristen. Kekristenan tidak berjalan berdasarkan tradisi tertentu, karena kekristenan itu menekankan hal rohani, hubungan Allah dengan manusia, dan manusia dengan sesamanya, bukan adat istiadat tertentu. Bukan. Nggak paham deh, guys ya. Nih saya katakan ya, agama itu bukan hanya hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan Tuhan gitu. Tapi di situ ada ritual-ritual, guys, gitu loh. Ya kan? Contoh misalnya kayak di Kristen tuh ada memakai salib gitu kan.
Lalu misalnya apa namanya ritual minum anggur gitu, itu kan ngomong bukan konteks hubungan sama manusia atau manusia dengan Tuhan gitu. Karena kalau hubungan manusia dengan Tuhan kan cukup doa gitu kan, atau nyanyi pujian gitu kan, tapi kan tidak gitu. Ya kan, misalnya pakaian pendeta, pakaian berawati gitu kan. Jadi pakaian berawati itu kan di mana-mana hampir sama gitu guys, ya kan, esensinya nutup aurat gitu kan, yang nampak hanya muka, telapak tangan, telapak kaki gitu kan. Itu sama kayak pakaian dalam agama Islam gitu, wanita muslim wajib nutup aurat itu. Jadi ada bagian ritual-ritual gitu, ya kan. Jadi Yesus dulu ngasih contoh loh gitu, makanya harus ditiru gitu kan. Bagaimana? Jadi meninggal pakai kafan itu bukan tradisi Yahudi guys ya. Anda lihat sekarang ya, Yahudi itu ya, itu kalau Anda lihat mereka meninggal, mereka tuh memakai jas juga guys gitu. Ya kan? Cuma Anda lihat orang-orang Yahudi atau jadi apa namanya ya? Jadi ini bukan tradisi itu, jadi ini ritual agama gitu loh. Meninggal itu. Karena di mana kita bisa bedakan mana ritual agama, mana tradisi? Ketika ya itu diadakan ritualnya. Seperti orang meninggal itu kan agama Kristen itu ada di bawah gereja, didoain pendeta gitu kan. Itu ritual guys, bukan masuk tradisi murni. Beda kalau misalnya tradisi orang barat ke kantor pakai jas gitu kan. Lalu apa lagi yang lain-lain lah gitu. Jadi dia bisa bedakan mana ritual agama, mana tradisi gitu. Tradisi dan bukan hal-hal yang bersifat ibadah ragawi, Yesus Kristus dikafani karena tradisi yang berlaku pada masyarakat masa itu. Jasad Yesus Kristus diletakkan di dalam gua, kuburan. Sebelumnya mayatnya dirempahi lebih dahulu dan dikafani sesuai adat istiadat Yahudi. Dan menurut adat kebiasaan. Nah, pertanyaannya kenapa Yahudi memakai dulu ya? Kenapa memakai seperti itu? Nah itu mereka nggak mungkin nggak punya alasan guys, gitu loh. Nggak mungkin mereka nggak punya alasan gitu. Mereka pasti mencontoh sesuatu gitu kan. Nah kita lihat juga Nabi sebelumnya juga melakukan seperti itu. Jadi apa yang mereka lakukan itu adalah mencontoh sesuatu gitu loh. Ya kan, karena mereka kan sebagai umat beragama, jadi Yahudi itu dulu itu kan pengikutnya Nabi Musa gitu. Jadi saya bukan ngomong agama Yahudi ya, tapi bangsa Yahudi yang mereka beragama Islam. Jadi Islam itu agama yang sudah ada sejak awal mula manusia pertama diciptakan. Jadi bangsa Yahudi dahulu itu beragama Islam gitu kan. Jadi mereka pengikut Nabi Musa gitu kan. Jadi apa ya saya katakan ya? Jadi ini bukan sekedar tradisi gitu. Karena mereka pasti mengikuti sesuatu gitu kan. Makanya Yesus juga dikafani gitu. Dan murid-murid paham gitu kan. Jadi ini bukan masalah ini ritual agama guys gitu loh. Dan logikanya juga ini ya. Kenapa manusia dikafani ya? Karena gini, sekarang ini kita lihat ya, ada banyak yang nyeleneh gitu. Misalnya dia dikubur bersama hartanya, dengan mobilnya, dengan kereta kudanya, dengan motornya gitu kan. Nah, jadi kenapa? Jadi aneh sekali kenapa? Mana lebih baik saya katakan ya. Anda menguburkan orang dengan memakai kain kafan, atau Anda memakai jas, pakai sepatu. Emangnya mereka yang mayit ini mau kondangan gitu kan? Apa guna, saya tanya, apa guna jas? Apa guna dasi? Apa guna sepatu ya di dalam kubur? Apa gunanya? Emang mereka mau kemana? Coba. Toh tubuh itu akan hancur dimakan oleh cacing-cacing tanah guys. Nah, itu logis kenapa dikubur memakai kain kafan gitu loh. Karena jadi ketika orang melihat nih naik di kafe ini kan kapan orang akan nggak mati guys gitu. Karena esensinya ada. Jadi ini mungkin bukan ajaran Tuhan ya. Kenapa? Karena ketika di kain kafan meninggal itu orang akan melihat, wah ternyata kalau saya meninggal tuh saya nggak bawa apa-apa. Jadi semua kekayaan saya, semuanya yang punya saya tuh tinggal dunia. Saya cuma ada bawa kain kafan saja guys. Karena nggak mungkin dong mayat itu telanjang gitu kan. Buka auratnya, maka dibungkus kain kafan gitu. Kain kafan itu loh kain minimalis gitu, yang harganya nggak mahal guys, gitu loh. Sama kayak misalnya kita muslim haji itu kan memakai kain ikram yang minimalis gitu kan, yang murah gitu guys. Jadi nggak dan
Dan jadi manusia itu semua sama gitu, meninggal itu lepas semua jabatan apa semua, ini orang akan ingat mati guys. Kalau anda mati ya seperti itu, anda bukan lagi seorang punya jabatan, orang terpandang, tapi semuanya itu sama gitu tingkatannya gitu kan. Ya semua ya modalnya apa, cuma kain kafan aja sebagai penutup aurat di dalam kubur guys, gitu loh logika berpikirnya ya. Kala itu, aturan membalut jenazah dengan kain kafan itu bukan ajaran agama, melainkan tradisi orang Yahudi. Tidak ada aturan dalam Alkitab bahwa jenazah seseorang itu harus dibalut dengan kain kafan, jadi tidak ada di sini. Membelokkan ajarannya babi. Pembawaan sebagai umat Kristus kendati masalah. Berpakaian tidak begitu penting. Rabi Saul menghargai jemaat Korintus, akan tetapi untuk pelanggaran yang lebih berat dari kasih bahkan dalam perjamuan Tuhan, Rabi Saul tidak memuji mereka. Dalam 1 Korintus ayat 11-12 seolah-olah Rabi Saul sangat menekankan perempuan harus memakai kain penutup kepala. Pandangan ini didukung oleh pemikiran akal sehat waktu itu bahwa sebaiknya ada perbedaan cara berpakaian antara laki-laki dan perempuan. Ini penting pada masa itu sebab umat Kristus harus berbeda penampilannya dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Jemaat Kristus harus berpakaian yang sopan. Mengapa perempuan ditekankan harus memanjangkan rambutnya dan menutupnya dengan kain penutup kerudung veil dalam ibadah-ibadah sebagai tanda kewibawaan Allah? Sebab latar belakang budaya saat itu, apabila seorang perempuan tidak menggunakan tutup kepala, artinya ia adalah seorang perempuan yang tersedia bagi siapapun, dan perempuan yang momot. Nah, ya. Jadi gini, ya, sini langsung dia mengakui kalau pakai hijab itu adalah mulia guys. Kalau nggak pakai hijab tuh pada masa itu kan dikira wanita nakal gitu kan. Jadi dan itu sampai sekarang tradisi itu masih dipakai oleh para biarawati gitu. Nah, jadi dan itu hanya berlaku pada biarawati. Tapi kalau muslim kan wajib dipakai buat semuanya dan itu baik gitu. Jadi ini sekaligus pukulan menohok bagi orang-orang yang menghina jilbab gitu, menghina orang wanita muslim gitu kan. Padahal Bunda Maria pun memakai hijab gitu, menutup aurat gitu kan. Nah, jadi sebenarnya gini guys, Yesus itu kan mengajarkan kebaikan gitu. Karena kan ada cap sampai segitunya kalau orang nggak nutup kepala itu kan itu adalah wanita nakal. Berarti memang luar biasa, memang ajaran moral di situ guys. Nah, Anda lihat sekarang jemaah sekarang ya. Jadi apa gimana kalau itu bukan merupakan suatu ketetapan syariat ya. Jadi orang itu akan berpikir itu kan nggak wajib gitu, ya kan. Maka itulah indahnya Islam gitu. Jadi Islam itu dia ada aturannya dan itu jadi kalau itu suatu kebaikan pasti akan dibuat aturannya sama Tuhan gitu kan. Jadi mereka sebenarnya jadi sadar kalau itu adalah kebaikan, satu hal yang suci gitu kan, menutup aurat banyak dengan pakaian seperti biarawati atau Bunda Maria itu kan ajaran akhlak yang bagus sekali. Jadi Anda tidak akan dicap sebagai wanita nakal gitu kan. Nah, ajaran moral itu kalau agama yang benar, yang baik itu tentu akan menekankan itu sebagai aturan agamanya gitu. Dan itu nggak mungkin dong Bunda Maria berpakaian menutup aurat itu sepanjang hidupnya kalau tanpa alasan gitu kan. Itu pastilah sadar agamanya, maka dia taat. Jadi kan dia wanita yang taat gitu. Dan juga ini bukan sekedar ngomong tentang tradisi guys. Karena kalau di Arab itu kan suasana panas itu loh guys ya kan. Itu bukan sekedar tradisi tapi itu adalah suatu kebaikan. Jadi makanya nanti akan temukan wanita muslim di masjid-masjid ya, atau di masjid taklim itu, atau bahkan di luar rumah yang kecuali muslimah nggak taat ya, muslimah yang nggak taat, yang ada tidak akan pernah menemukan mereka itu tidak memakai hijab gitu, karena itu merupakan suatu kewajiban, karena itu merupakan suatu kebaikan gitu. Nah, beda dengan di Kristen tidak ada aturan itu gitu kan. Jadi hanya bagi biarawati. Padahal kalau itu diterapkan pada semua, jadi mencontoh Bunda Maria, biarawati semuanya itu sampai ke limahannya itu memakai tutup aurat, itu kan bagus sekali kan, itu kan suatu kebaikan gitu. Jadi diwajibkan dalam agama guys, gitu loh. Jadi indahnya itulah beda Islam dengan agama Kristen. Keindahan itu tiada berupa satu aturan kewajiban, makanya
semua wajib menutup aurat gitu guys dalam Islam. Kaum rambutnya itu identik dengan kaum lesbian. Nomor ya, untuk hal itu ya, gini guys, kalau anda cari sumber di internet itu ada yang apa namanya, tentu pro dan kontra. Jadi ada yang mengatakan ini asli, ada yang mengatakan ini hoax. Jadi internet belum bisa dipercaya hal itu guys. Jadi untuk membuktikan ya, kalau perkataan dia walau itu benar atau tidak, nggak bisa di counter dengan internet juga gitu. Karena internet itu seperti itu. Jadi ada. Nah ini yang saya maksud tadi guys. Jadi nggak bisa mengcounter pendapat satu dengan pendapat yang lain itu, harus ada pembuktiannya gitu kan. Nah, boleh lah orang bandingkan si A ngomong A, si B ngomong B, tapi yang anak nggak bisa mengatakan itu bukti. Ya itu pendapat masing-masing, buktinya nggak ada gitu. Kalau yang ini saya lihat dia pernah menunjukkan bukti, menunjukkan sertifikatnya gitu, dan foto-foto dia lagi mewisuda gitu kan. Nah itu bukti namanya, foto-foto yang dia tunjukkan sama apa namanya, sama sertifikatnya itu. Tapi kalau ucapan itu kan bukan bukti, itu pendapat. Itu saya sampaikan di sini. Jadi, dan saya pun bingung di video ini memang apa namanya, dia nggak punya narasi gitu. Dia mencomot video saya sepotong dan memakai konten dari orang lain gitu. Dia narasi Google robot itu, dan orang itu pun apa namanya, ya hal seperti itulah gitu. Jadi orang ini memang nggak punya narasi, tapi dia berarti mengatakan saya idiot gitu guys. Luar biasa. Bilang ini asli, ada yang bilang hoax gitu. Jadi nggak ada yang bisa dipercaya. Telah banyak beredar di media sosial Facebook, WhatsApp, dan lain-lain yang memberikan Facebook. Inilah kalau Google robot guys, memang ini orang kenapa nggak mau ngomong gitu kan, punya narasi gitu, kayak tuangkan pikiran anda berupa ucapan gitu, komentar kayak kenapa anda mau mengambil potongan video seperti ini gitu dan pakai Google robot lagi kan. Ini sama, ini memang setidaknya video saya ya, oke lah, saya terima kritik itu. Saya ngomong mungkin terlalu cepat gitu, kurang jelas gitu kan. Tapi minimal saya memakai narasi saya sendiri gitu guys. Saya tidak memakai comot sana comot sini gitu kan. informasi tentang Sunita Williams yang menjadi mualaf dari Hindu ke Islam sekembalinya dari bulan. Faktanya adalah ini sebenarnya berita hoaks lama yang terus tersebar di media sosial. Sunita Williams bukanlah wanita pertama dari etnis India yang terbang ke angkasa. Dan ia juga tidak pergi ke bulan melainkan pergi ke stasiun luar angkasa internasional, International Space Station. Sunita Williams juga mempunyai keyakinan terhadap dewa Ganas setelah dia di ruang angkasa, dan bahkan kunjungannya ke India setelah ia kembali ke bumi bertepatan dengan perayaan Ganasa, perayaan agama Hindu. Selain situs resmi Kementerian Kominfo, situs Kompasiana juga memuat artikel yang meluruskan kabar tentang Sunita Williams, perempuan yang menjadi mualaf setelah kembali dari bulan. Sunita, menurut Wiki Islam, adalah perwira angkatan laut Amerika Serikat dan astronot NASA lahiran 19 September 1965. Dia ditugaskan ke Stasiun Ruang Angkasa Internasional sebagai anggota Ekspedisi 14 dan kemudian bergabung dengan Ekspedisi 15. Dia memegang rekor perempuan yang melakukan penerbangan luar angkasa terlama 195 hari. Berbagai website, blog, forum, dan SMS berantai maupun emails terakhir dengan BlackBerry Messenger mengklaim bahwa Sunita Williams telah berpindah keyakinan dari Hindu ke Islam setelah kembali dari bulan. Ya, begitulah. Pada keataannya si Williams pergi ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, bukan ke bulan. Sedangkan pendaratan di bulan terakhir dilakukan Apollo 17 pada 7 Desember 1972. Yudhin Cernan-lah orang terakhir yang berjalan di bulan. Williams ini juga bukan wanita India pertama yang pergi pada perjalanan ruang angkasa. Astronot India Amerika Kalpana Chawla merupakan wanita pertama keturunan India yang terbang di ruang angkasa. Jelaskan bahwa cerita Sunita Williams itu hanyalah hoaks. Di zaman ini cerita hoaks lebih mudah diverifikasi kebenarannya karena akses informasi lebih terbuka, namun juga menjadikannya begitu mudah menyebar. Seringkali kita jadi penyebar hoaks tanpa kita menyadarinya karena kekaguman pada sejenis keajaiban.
Ini sangat berbahaya, menurut saya, karena kita jadi merasa tidak bersalah bahkan seolah-olah berjasa menguatkan iman, tanpa kita berpikir dan memeriksa informasi tersebut. Dan ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam yang sekolahnya hanya SD, tapi juga terjadi di kalangan manusia kelas sarjana. Kejelian atau intuisi atau informasi, pada kenyataannya, tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat sekolah kita. Yang menarik, berita hoaks ini selalu mencantumkan sumber, foto, komentar ahli dan lain-lain, meskipun sebenarnya tidak jelas. Bagi orang yang kurang jeli dan teliti, maka bisa menjadi sangat percaya. Kemudian ikut nge-share dengan penuh semangat, kadang-kadang menggunakan kalimat suci subhanallah titik, atau alhamdulillah, Allahu Akbar. Umumnya hoaks, termasuk hoaks Islami, mempunyai ciri umum berupa informasi yang tidak jelas, sehingga tidak bisa dilakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut. Informasi yang tidak jelas ini bisa berupa acara yang tidak jelas, tokoh fiktif, ensiklopedia fiktif, gelar fiktif, dan sebagainya. Contoh ketidakjelasan informasi dalam hoaks, Profesor Lawrence Yosef menulis, sungguh kita telah berhutang besar kepada umat Islam. Dalam ensiklopedia Americana menulis, sekiranya orang-orang Islam berhenti melaksanakan tawaf ataupun salat di muka bumi ini, niscaya akan terhentilah perputaran bumi kita ini, karena rotasi dari superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Pertanyaannya, ensiklopedia Americana volume berapa? Edisi berapa? Tahun penerbitan kapan? Halaman berapa? Pada buku apa Profesor Lawrence Yosef menuliskan hal itu? Tidak ada yang bisa membuktikan klaim itu. Bentar, ini sebenarnya jadi komentari saya atau apa gitu kan? Jadi ini guys, inilah orang yang nggak fokus itu kan. Jadi dia nyerang pribadi orang, jadi bukan fokus pada apa yang saya bahas, malah ngasih video lain gitu guys. Aneh gitu. Jadi ini judulnya nggak tepat ini ya, orang yang seri YouTube gitu, yaitu Bobby Herian. Udah nggak pakai narasi sendiri gitu kan. Dan pun tadi bahasa kurang jelas ya. Jadi gini, ini kan pendapat yang disampaikan oleh video ini pun juga pendapat. Ini semua pendapat. Jadi buktinya bukan di situ guys, buktinya itu loh. Jadi pendapat yang bisa dijadikan bukti gitu. Dia hanya mengkonter pendapat dengan pendapat, dan itu bukan pendapatnya sendiri itu kan. Kalau saya kasih bukti, saya kasih logika gitu guys, gak berpikir gitu kan. Jadi minimal dengan pendapat saya pribadi, saya nggak memakai pendapat orang lain gitu. Nah, referensi yang tidak jelas seperti ini mengindikasikan hoaks. Tapi ayat Al-Quran ini akan mempar pipi Yahya Waloni dan Bobby Herian. Hai, orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu. Ya Waloni dan Bobby Herian. Ini apa coba, ya kan? Dari mana ini? Saya guys, saya bukan orang terkenal guys. Saya bukan YouTuber terkenal. Saya hanya orang biasa gitu. Ya kan, saya nggak banyak yang tahu saya gitu. Jadi ini saya yakini ini adalah kalau yang tadi yang Google robot wanita ini menyebutkan tentang Iwan ini oke lah, itu banyak orang yang tahu siapa Ustaz Iwan ini. Tapi kalau Bobby Herian siapa gitu, ya kan? Ini aneh bagi saya guys, benar. So weird gitu, aneh sekali. Ya feeling saya sih ya, ini pendapat praduga saya aja gitu. Dia ngomong dia ngasih teks itu, dan dari Google ini robot yang baca teks itu guys, sambil dia lampirkan potongan-potongan slideshow seperti ini gitu kan. Orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 6. Let's now cut across to a press conference by Sunita Williams. That I brought with me and cherish. Actually, it's all of my heritage from both my.
my father and my mother, so a little from both of them. India has given. Actually, it's all of my heritage from both my father and my mother, so a little from both of them. India has given me so many eyes wide open about different things in life. Of course, I grew up in the United States here at a pretty. I came to India at a pretty young age. First time I was about 10, and it definitely left a huge impression on me. So I really appreciate my Indian heritage and was glad I could bring part of it with me to space. So those are the things. Those are too much to space. So those are some of the small items that I wanted to make sure were part of me while I was there. Ganesh has always been in my house. Everywhere I've lived, I've had Ganesh, and so he had to come with me to space, of course. And Indian food, you can never get enough of Indian food. I was so excited to come here to know that I would be eating Indian food, so I had to make sure I had samosas in space with me. Kinds of Indian food we definitely had up there as well. And in regards to Bhagavad Gita, and this last time I brought a small copy interpretation of Upanishad with me. Those are sort of personal, spiritual things that you, a little bit of reflection of yourself and your life and the world around you makes you see things a different way, and I think that was most appropriate. I also brought along with the Bhagavad Gita, the Odyssey, and I thought that was also quite appropriate to be in space and have those types of things to reflect and read about. Sunita ji, I am going to 4-5 biographies. Yeah, 4-5 biographies. So many questions I already know, but one question I could not find those biographies. It is very difficult for an Indian husband to hear one celebrity or star status. What is about your husband and what do you want to tell Indian husbands? I'm not sure you can tell a husband anything, can you? I think it's an interesting question, but it's a partnership. Every marriage, I think, is a partnership, and I am just lucky that I have a very supportive husband as well as my immediate family. My parents and my brother and sister and all of their families have all been very supportive, and I think that's the biggest thing. I've never been told I couldn't do anything. I've always been told, well, why don't you try it, and why not? And I'll be with you all the way. And I think that's the most important part. And I think spouses, both men and women, in my job and other jobs which are important and dangerous and scientific jobs, takes a lot of time. And I think my parents were a huge role model for me. My mother was extremely supportive of my father's medical work and medical research. He would not have done the things he did without her support. I would not have done the things I have done without the support of my husband and my family. And I would pass that on. That's the partnership you decide on and you agree upon when you get married, and people should honor that. I wasn't nervous, actually. I flew on the space shuttle after her flight on Columbia. I flew in 2006, and so it was a couple of years afterwards, and there was a lot of work that was done to make sure that the space shuttles were ready to fly. I had full confidence in the people who were doing that. Part of our office, astronauts were involved in that work to understand what happened and prevent it from ever happening again. But spaceflight is risky. I call it a calculated risk because we try to understand all of the risks that are involved and try to mitigate them as much as possible. But it is taking the next step, an exploration. So you have to understand that there are risks out there, but know you're doing it for the right cause and be confident. Oke, jadi kesimpulannya guys ya, ini ciri-ciri orang yang nggak bisa bernarasi dengan baik, ya kan? Jadi ciri-cirinya adalah dia ini, ketika dia mencoba mengomentari saya, dia pertama harus jaga akhlak dulu, gitu kan? Apalagi dia memakai nama akun bangga jadi Kristen atau proud to be Christian. Dia harus tunjukkan diri sebagai seorang Kristen yang baik, gitu kan? Nah,
jaga akhlak gitu kan. Kalau enggak apa, tentu kalau saya nilai dia tidak berakhlak itu wajar karena dia mengatakan saya idiot. Cuma orang idiot dan nyerang orang itu yang tidak ada akhlaknya. Lalu dia apalagi namanya juga memberikan itu tanpa ilmu. Dia hanya ngasih pendapat orang lain gitu. Di pendapat yang lain tadi itu kan bukan pendapat dia sendiri gitu guys. Jangan berpotongan video orang lain gitu. Dan di situ kan dia mengkonter pendapat dengan pendapat gitu guys. Dia bukan ngasih bukti gitu. Nah, oke lah pendapat lah, oke lah. Saya juga kasih pendapat, tapi saya kasih dalilnya gitu kan. Dalil mengenai apa? Kain kafan itu kan ada gitu kan. Jadi saya juga pertanyaan kritis, kenapa Yesus memakai apa kain kafan, ya kan? Jadi apa namanya? Dan itu saya bisa bahas dengan logis. Kenapa nggak pakai jas atau sepatu? Itu saya kasih tadi penjelasan logis. Saya ngasih penjelasan logis ya. Jadi bukan hanya alasan itu cuma ritual atau gimana. Dan sekali lagi ya, itu bukan ritual, bukan ritual tradisi biasa aja gitu. Kayak misalnya orang Barat tuh kerja pakai jas, tapi itu berkaitan dengan ritual agama. Karena itu orang meninggal itu dibawa ke gereja dan didoakan oleh pendeta di kuburnya gitu. Jadi itu saya gitu bukan sekedar tradisi, tapi dari ritual keagamaan gitu kan. Nah, lalu anehnya lagi dia memberi video lain gitu kan. Jadi ada mungkin dia menuduh orang Muslim tidak mengecek kebenaran apa seorang asal India itu yang mualaf apa tidak gitu. Nah itu saya tidak masuk situ ya. Tapi menggunakan itu untuk untuk menyerang pribadi saya itu nggak masuk akal guys, nggak nyambung gitu. Saya tidak pernah membahas itu loh gitu loh. Ini cincin orang yang nggak fokus pada pokok bahasan gitu. Jadi sudah kalau dia bahas apa yang saya bahas tentang ini cukup ke situ aja gitu. Ini malah melebar ke hal lain yang saya tidak pernah bahas itu sama sekali gitu. Jadi gini, misalnya gini, ini sama gini, misalnya gini. Ini ada orang Kristen di luar sana, misalnya, anggaplah orang Kristen yang misalnya melakukan bom, ini sama kan kalau gini guys ya. Ada orang Kristen yang terlibat dalam perang dunia pertama kedua, terlibat dalam penjajahan Belanda, Inggris, Portugis ke Indonesia, itu kan orang Kristen semua tuh guys. Lalu saya katakan orang Kristen seperti itu gitu, itu kan nggak fair gitu. Lalu misalnya saya bilang kan, bangga di Kristen ini adalah penjajah gitu atau suka gila perang gitu. Lalu saya kasih video, lihat nih Amerika orang-orang pelaku perang dunia pertama kedua itu orang Kristen, penjajah Indonesia itu Kristen. Kan bukan seperti itu logikanya guys gitu loh. Ya. Perkara tadi yang mengatakan itu bagi dia itu hoax, saya nggak tahu juga itu hoax atau tidak ya, karena memang itu perlu kajian lebih lanjut, penelitian investigasi gitu kan. Saya tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan pendapat yang mengatakan wanita yang dia itu ada semua lah, karena saya belum kaji ke situ. Tapi memakai itu untuk menjudge saya idiot itu nggak nyambung guys. Sama seperti kalian tadi, mengambil contoh orang Kristen di luar sana kayak Bedontaran itu membunuh orang di masjid itu kan, lalu menjudge saya tuh si bang Kristen itu sama dengan orang itu, Bedontaran itu kan nggak benar metodenya gitu loh. Jadi gara-gara kelakuan satu orang dianggap mewakili semuanya, itu kan bisa begitu logikanya gitu. Jadi disitulah kegagalan begini sebenarnya dia tuh saya apa dia gitu kan. Ini bentuk orang kesalahan berpikir dari akun Bagari Kristen itu. Ini dan itu saya buktikan logika berpikirnya di video saya. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.